Racikan Berita 1. Ada Bang TB, Taufik Baudin, ada Buyung Ishak. Mau ngomong-ngomong tentang si bocil jadi presiden, wakil presiden. Keselak nih Bang. Ya, Saya minum apa dikit. namanya keselak. Keselak. Kalau udah ngomong Gibran keselak nih Bang. Orang bilang, kalau orang yang nggak ngerti bilang kualap. Gue beran kualap dari mana? Geng Solo bergerak. Oh, itu katanya geng Solo bergerak Bang. Mau bergerak, mau tiarap, mau apa urusan geng Solo lah, nggak ada urusan urut, nggak ada Kita urusan. lawan Bang ya. Kita lawan. Siapa Lalu tahu anak kemarin muncul lewat dari teman-teman. tapi wakil presiden Bang katanya sah. Nah, itu Udahlah, Bang. pertanyaan yang saya belum ketemu jawabannya, kenapa Prabowo menggandeng Gibran si Plangaplogo jadi wapres? Itu aja yang saya nggak tahu jawabannya kenapa. Itu katanya politis Bang. Nggak tahu lah, gua lah, udahlah. Ya, pokoknya peran besar dari aspek kompetensi nggak ada, Nah, betul Bang. dari aspek kualitas kepribadian juga nggak ada. Jadi apa nih Pak? Udah Penampilan juga nggak ada, cuman karena dia anak mantan presiden yang namanya Jokowi yang bikin ribut Republik ini. Selama dari 10 tahun ini warisannya, sekarang kita bebenah, kita ribut-ribut ini, itu ada investasi Ngeri Jokowi kali, Bang, sampai 10 Republik tahun. ini. Iya ribut terus kita. Coba sebelum presiden yang lain nggak ada ribut-ribut. SBY terakhir Setuju tuh saya, Bang. Ibu Mega behasain, ini ributnya nggak habis-habis berkepanjangan. Itulah investasi dari Jokowi. Investasi Jokowi dengan PKI gaya barunya bikin ribut terus. Jadi udahlah. Nah tim PKI gaya baru udah ngatur semua nih di KPU, dokumen tiba-tiba hilang semua. Itu kasus Kanjuruhan nggak dihituin. Kilometer 50 Jokowi yang main. Halo Khalil Imron, Anda ngumpet kemana itu? Anda eksekutor lapangan, pimpinan yang perintah Jokowi. Udah gampang saya. Jadi udahlah, banyak lah. Udah Saya Jokowi. kemarin ini ke kelurahan Bang. Ada teman saya jadi lurah. Kan biasanya di kelurahan itu ada foto. Ya. Misalnya presiden, Prabowo dan wakil presiden. Terus saya tanya, ini kok nggak ada foto-foto? Bersih amat katanya. Habis kita rasanya nggak malu Bang. Mau pasang fotonya Gibran. Iya benar. Diledekin sama anak buah saya katanya. Iya benar. Itu satpam Satpol PP saya aja ngeliat, jangan Pak, jangan dipasang Pak katanya. Ya muka pelangap ya itu loh muka pelangap itu yang saya bilang, saya belum ketemu jawabannya. Kenapa Prabowo ajak ikut bahwa dia sebagai wapres, saya nggak tahu. Mukanya pelangap longo, aktivitasnya apa, nggak punya background, punya apa, umur masuk MK disetel, Kontribusinya apa? nggak ada. Bansos katanya. Ah udahlah bullshit aja lah, mukanya Itu katanya pelangap lapangan longo. kerja. Ngongo 17 juta, ngongo gitu udahlah. Kalau dia Bapaknya juga dong Bang. sama, kalau bakal lihat gue cuci lah, kita cuci di sini ya. Dia udah tahu, ini Uwi udah nunggu aja mau geruduk nih. Ya. Bilang teman-teman Siap kita, sabar Bang. aja lah. Kenapa? Siap kita turun. Ya tunggu aja lah, sebelum masih yang lain. Uwi nunggu aja dulu lah. Nah begitu Uwi turun, kampus yang lain akan turun. ITB, IPB akan geruduk semua. Tungguin aja. Belum perlu lah. Kita aja masih bisa kok geruk ini. Jadi pendidikannya diragukan. Bukan diragukan, cuman SMA. SMA. Oke, ke Bradford fotonya yang pertama tangan dia megang, jadi ada 3 tangan. Udah di setel aja lah itu. Udah ngomong Inggris, kalau pidato ada alat di belakangnya. Kalau lama luar negeri ngomong Inggrisnya rada bagus. Ini we walk the talk. Waduh, kayak bapaknya tuh. Bos Inggris nggak pinter juga, tapi nggak sebego gitulah. Berani nggak Prabowo menurunkan Gibran? Nggak tahu saya. Nggak tahu Bang ya. Sebab yang menurunkan harusnya DPR atau MPR, saya nggak tahu lah. Ya segala macam. Udah banyak permintaan loh Bang. Dari Ya, kalau komentar aja banyak lah. pensiunan Tapi ABRI udah iya, mengajukan aksinya lah DPR MPR turunkan Gibran tuh ke kelurahan. Saya makanya belum ketemu jawaban yang mendukung kenapa Prabowo bawa Gibran sebagai wapres. Nggak tahu saya. Kalau Prabowo kan nggak bego, tapi kok bisa kejadian? Ada bargaining apa, ada rencana apa, saya nggak tahu, belum ketemu jawabannya. Tapi ya udahlah, Gibran pelangap longo, cuman nggak lulus SMA, bacanya komik kayak bapaknya. Kalau tanya artikel apa yang dia baca,
selama bulan ini? Nggak ada pelangap-pelongo. Bacanya komik ya bapaknya, bagaimana? Hah. Emang saya kadang merenung, ini azab Allah barangkali ya. Buat bangsa Buat kita kali bangsa ya. ini, bahwa kita ini bangsa yang besar. Coba lihat lokasi Indonesia, itu sangat strategis. Tidak ada negara lain di dunia ini yang kayak kita. Iya. Negara dengan beberapa pulau besar dan di tengah-tengahnya Yang lautan kaya segala semuanya macam. Bang ya. Luar biasa. Kaya hasil Tapi tambang, kok iya, segala macam. segala Kok jadi begini? hasil Ujian bumi. dari Allah, kalau lo nggak benar, segala macam potensi sumber daya alam belum nggak jadi apa-apa. Kalau kita sudah dapat, udah benar dibenahin, dibersihin, Republik ini insya Allah akan menjadi negara yang jadi acuan dunia. Saya meyakini. Bang, ini ada yang kirim sama saya nih. Pertanyaannya, pernyataan mengejutkan cucu Bung Hatta, Ya, presiden penculik, yaitu wakil anak haram konstitusi. Nah ini saya nggak tahu lah, nggak kenal beberapa anak cucu yang Bung Hatta itu, ya latar belakangnya apa, saya nggak tahu. urusan itu Bang. Hah? Si anu itu. Cucunya bukan, anaknya Bung Hatta. Cucu, ini kan Ini cucu cucunya. yang ngomong, kalau anak saya kenal. Ya. Cucu Bung Hatta, umur berapa, aktivitasnya apa, hanya karena cucu Bung Hatta omongannya kan udah lah anak saya bukan orang yang kalau anak sini mesti hebat. Yang hebat misalkan bapaknya, anaknya belum tentu. Jadi jangan kalau bapak hebat otomatis anak hebat, belum tentu. Jadi ya kita lihat aja kualitasnya. Gitu, jadi buat saya cucu itu keturunan itu tidak ada jaminan, tidak otomatis. Bisa iya, bisa enggak. Betul. Itu aja sih. Jadi omongan cucu Bung Hatta saya lupain aja lah. Terus kita kembali ke Gibran nih Bang. Iya. Sudah banyak komplain dari masyarakat, apalagi masyarakat grassroots Bang ya. Itu ngomong-ngomong, waduh Gibran gimana nih katanya. Apa kontribusi dia buat negara ini? Saya bilang jangan kontribusi buat negara, buat dia aja. Dia kan hanya mikirin diri dia, kemampuan dia juga terbatas. Jadi tanyanya ke DPR dan MPR, ya itu aja. aja. Kok diem aja gitu. Tapi karena memang di riset 2015 November, DPR dan MPR sudah dikudeta oleh PKI Gaya Baru, makanya nggak berbunyi. Ya. Kayak gitu. Masa didiemen aja, MPR nggak ribut, DPR pun nggak ribut. Bagaimana kualitasnya? Orang dikudeta begitu, PKI yang bermain. Kalau ngomong, gue buka, lu terima duit barangkali. Kok nggak berbunyi? Jadi disandera istilahnya. Lo ngomong, gue buka, baru terima duit. Lo ini barangkali, nggak tahu saya. Spekulasi, nggak ada kabar. Nggak malu pula. Gaji 3 juta per hari lagi sekarang. Iya kan? DPR itu dikatakan Bang penipu bangsa, Lah ya 3 perusak juta per bangsa, hari. Datuk Nggak ada malu. pengkhianat bangsa. Iyalah. Sampai sebegitu kejamnya nih. Lu tunggu aja, lu anak keturunan lu makan duit tidak halal, nipu rakyat, lu lihat nanti. Oh, Allah oke. tidak tidur. Sampai ke situ Lu bayar nanti, anak keturunan lu kena. Nggak percaya kita lihat nanti. Jadi jangan kaget-kaget. Lu boleh hae. Jadi kita lihat joget-joget. Apa sih joget-joget? Oke. Demikian tadi omong saya dengan Bang TB. Itu adalah bukan hanya unek-unek kita, tapi unek-unek masyarakat Indonesia yang sekarang kehilangan arah. Kita berharap Prabowo berani tegas untuk bertindak untuk menyelamatkan negara ini. Terima kasih. Dari Iwot, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Veritas, Probitas, Justisia. Racikan Berita 1.